Sedangkan iblis atau setan saja yang saya sebut tadi, yang sudah pernah bersama-sama dengan Allah, mungkin dalam waktu yang begitu lama, ribuan bahkan jutaan tahun pernah bersama-sama dengan Allah sebelum dia jatuh ke dalam dosa, pernah tinggal di surga bersama-sama dengan Allah dalam waktu yang begitu lama. Dia saja tidak berani melakukannya. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun tidak pernah berani menentukan siapa-siapa yang masuk surga dan siapa-siapa yang masuk neraka. Ini kita manusia yang sangat terbatas, yang pengetahuannya minim sekali tentang agama dan Allah, yang hanya mengetahui atau belajar tentang Tuhan dari membaca buku yang kita sebut sebagai kitab suci, yang hidupnya sangat singkat, bahkan hanya sebentar sekali, syukur-syukur sampai 70 tahun. Yang belum pernah ketemu dengan Allah, yang selalu berdosa, yang hidupnya fana, malah berani menghentikan posisi Tuhan sebagai penentu siapa-siapa yang layak masuk surga, siapa-siapa yang tidak layak masuk surga. Seolah-olah dia pemilik surga, sehingga berani menentukan siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang tidak pantas masuk surga. Daripada kita sibuk berdebat, saling menertawakan, saling mengejek, sibuk membenarkan diri tentang agamaku yang paling benar, menghujat agama lain, bahkan memaksa pendapat kita tentang Tuhan kepada orang lain yang kita sendiri pun belum tentu lebih benar di hadapan Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi ini. Berdebat di media-media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain, yang membuat orang lain semakin benci akan agama dan Tuhan kita, yang membuat orang lain muak akan tingkah laku kita yang sok paling suci, sok paling benar, sok paling kenal dengan Allah. Dengan begini kelakuan kita, bukankah kita malah mendatangkan hujatan kepada diri sendiri, agama kita sendiri, dan bahkan dengan begitu kita malah menghina Allah kita sendiri. Dan bukan tidak mungkin suatu saat nanti terjadi lagi perang antar sesama agama, antar umat beragama, jika hal seperti ini terus-menerus berkembang dan terus-menerus berlanjut. Yang saya tahu, semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengatakan Tuhan itu baik, sifatnya mulia. Semua pemeluk agama mengaku kalau agamanya diturunkan untuk kebaikan semua makhluk. Semua agama mengaku berasal dari Yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta ini. Lalu kenapa ada orang-orang seperti mereka itu bisa berkembang di bidang agama dan malah jadi panutan bagi sebagian orang yang mengaku beragama? Bukankah agama itu seharusnya mendatangkan kebaikan, sukacita, berkat, keadilan, kesejahteraan bagi semua makhluk ciptaan Tuhan? Jika memang semua agama mengajarkan kebaikan, jika memang semua agama berasal dari Tuhan Allah yang baik, jika memang semua agama bertujuan untuk kebaikan semua makhluk hidup, dan jika semua agama mengakui Tuhan itu sangat dahsyat, sangat mulia, tidak terbatas oleh apapun, tidak bisa diukur dengan apapun, maka sebagai pemeluk agama yang katanya dari Tuhan Allah yang baik dan tak terbatas itu, maka sebagaimana manusia yang terbatas, yang minim pengetahuan tentang Allah, manusia yang penuh dosa dan tidak sempurna ini, yang penuh hilap dan dosa ini, manusia fana dengan hidup yang sangat singkat ini, di umur yang sebentar ini. Bukankah lebih baik jika kita saling melengkapi kekurangan masing-masing, saling memahami kelemahan masing-masing, saling menguatkan, saling mendukung, berusaha untuk saling mengerti dan menerima perbedaan, daripada kita sibuk berdebat dan merasa paling benar? Karena kita hanyalah manusia terbatas yang sangat minim sekali pengetahuan kita tentang Tuhan, tentang Allah yang sangat dahsyat itu. Mari kita stop berdebat dan sok lebih tahu tentang Tuhan dan agama orang lain. Stop menjadi wakil Tuhan yang menentukan surga dan neraka. Karena kita pribadi belum tentu lebih benar di hadapan Dia yang maha tinggi, dan belum tentu juga kita yang masuk surga. Lebih baik kita saling mendoakan. Karena orang baik akan berbuat kebaikan, agama yang baik akan mendatangkan kebaikan, dan Tuhan yang baik akan hadir sebagai kebaikan bagi semua makhluk ciptaannya dan seluruh alam semesta ini. Jadi,
Jika ada orang yang mengaku baik, mengaku beragama, dan mengaku percaya akan Tuhan, tapi kelakuannya merasa paling benar, suka menghina agama orang lain, apalagi mengejek Tuhan agama lain, orang baik mana? Orang beragama apa yang berkelakuan begitu? Dan Tuhan yang mana yang mengajarkan kepada umatnya untuk menghina dirinya sendiri yang hadir dalam bentuk lain atau pemahaman lain di agama lain? Stop merasa paling benar, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah. Sejatinya manusia itu tidak tahu apa-apa tentang Tuhan Allah, melainkan hanya sangat sedikit sekali. Bukankah akan lebih baik jika kita saling mengasihi, saling melengkapi, saling menghormati, dan saling mendukung antar umat beragama? Berdiskusi itu tidak salah. Berdebat itulah yang salah. Dan yang sering sekali terjadi adalah diskusi berubah menjadi perdebatan. Dan biasanya diskusi memang selalu berubah menjadi perdebatan dan akhirnya saling membenci, saling memusuhi, dan tidak jarang ujung-ujungnya saling menghina agama dan Tuhan orang lain. Bahkan bisa menimbulkan pembunuhan atau perang yang saling menyakiti dan menyusahkan bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Apakah begini kelakuan manusia yang mengaku beragama? Inikah tujuan dan maksud agama diturunkan? Apakah kelakuan yang merusak dan saling bermusuhan mencerminkan agama yang datangnya dari Allah yang baik? Semoga bermanfaat bagi yang paham. Bagi yang tidak paham, ya silahkan perdalam lagi pemahamanmu dan belajar lagi agamamu, supaya kau paham maksud dan tujuan agama itu diturunkan dan mengerti bahwa sesungguhnya kita ini hanyalah manusia yang serba terbatas, yang selalu berbuat dosa, yang sebenarnya tidak pantas, bahkan hanya untuk disebut sebagai umat beragama, apalagi menyebut nama Allah. Terlebih, sok lebih tahu dan lebih dekat dengan Allah. Dan yang lebih mirisnya lagi, sok jadi wakil Allah yang menentukan surga dan neraka bagi orang lain.